Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, selamat datang di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Miss Puji Parwati. Kalian bisa panggil saya Miss Puji. Saya adalah guru bahasa Inggris kelas 7. Berikut email saya ya. Oke anak-anak, sudah menyiapkan alat tulis belum? Tentunya sudah ya. Ingat anak-anak, jangan mencampur buku bahasa Inggris dengan mata pelajaran lain ya. Kemudian tulislah nama lengkap kalian di sini, kemudian kelas dan juga mata pelajaran bahasa Inggris supaya kalian besok bisa mudah mempelajarinya karena tahu oh ini buku bahasa Inggris ya. Oke anak-anak, berikut ini adalah materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Silakan dicatat ya. Untuk unit 1 atau bab 1, kalian akan mempelajari greeting, sapaan, parking atau lift taking, yaitu salam perpisahan, kemudian gratitude, ungkapan terima kasih, dan yang terakhir apologizing, permohonan maaf. Oke, bab 1 ini kalian akan mempelajari ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan sehari-hari. Berikutnya di bab kedua kalian akan mempelajari personal identity. Kalian mengenali diri sendiri dan memaparkan informasi jati diri kalian ya. Berikutnya bab ketiga kalian akan mempelajari time, waktu, kemudian ada day, tanggal, day, hari, month, bulan, dan juga year, tahun ya. Untuk berikutnya pada bab 4 atau unit 4, kalian akan mempelajari teks deskriptif. Deskriptif text about people, animals, or things. Jadi kalian akan belajar membuat deskriptif text yang menjelaskan tentang orang, ataupun binatang, atau bisa juga benda ya. Selanjutnya anak-anak harus tahu juga nilai KKM mata pelajaran bahasa Inggris ini berapa ya? Yaitu 70. Jadi anak-anak kalian harus mampu mendapatkan nilai minimal 70 untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Tentunya nilai ini juga didapat dari beberapa aspek. Apa saja ya? Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu pemahaman kalian terhadap materi bahasa Inggris. Kemudian keterampilan, mencakup keterampilan berbahasa Inggris kalian, bisa listening, mendengarkan, kemudian reading, membaca, kemudian juga ada writing, keterampilan menulis, dan yang terakhir adalah speaking, keterampilan berbicara. Tentunya tergantung materi yang disampaikan juga ya. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah penilaian karakter atau akhlak. Jadi anak-anak mulai sekarang silakan ditingkatkan karakternya karena ini masuk ke dalam penilaian, mencakup sopan santun, tanggung jawab, tertib, disiplin, saling menghargai, jujur, dan sebagainya ya. Paham ya anak-anak semuanya? Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for your attention. Semangat belajar, semangat beribadah, sukses untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, how are you today? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon disiapkan alat tulis yang diperlukan. Ingat ya, buku tulis bahasa Inggris tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran lainnya. Lalu jangan lupa cantumkan nama dan juga kelas pada lembar pertama buku kalian. Selanjutnya, mohon dicatat setiap materi yang ditampilkan. Sudah siap? Let's begin. Unit 1. Expressions of greetings, partings, gratitude, apology. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ada greetings atau sapaan, yang kedua ada partings atau salam perpisahan, kemudian gratitude, ungkapan terima kasih, dan yang terakhir apology, permohonan maaf. Yuk langsung ke yang pertama ya. Expressions of greetings. Ekspresi ini biasa digunakan ketika kita akan menyapa seseorang. Ini ada contohnya di dalam tabel dan juga responnya bagaimana. Kita lihat ya. Hi, responnya hi. Good morning, good morning. How do you do? How do you do? Nah, catatan untuk how do you do ini biasa digunakan ketika pertama kali bertemu. Contoh nih, misal kalian besok masuk sekolah. Nah, pertama kali bertemu bisa menggunakan ekspresi ini ya.
Kemudian, how are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Paham ya untuk ekspresi yang pertama ini ya? Sudah dicatat juga? Oke, kita lanjut yang kedua. Expressions of parting. Ekspresi ini digunakan ketika kita mau berpisah atau salam perpisahan ya. Ini ada contohnya. Goodbye. Responnya bagaimana? Goodbye. See you. See you. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Intinya sama ya. Ini kita hendak berpamitan. Jadi bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Sudah paham? Ya, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada expressions of gratitude, ungkapan terima kasih. Nih kalau kita mau berterima kasih dengan orang lain bisa menggunakan beberapa contoh nih ya. Contohnya, thank you very much. Terima kasih banyak. Responnya bagaimana? You are welcome. Sama-sama. Thanks a lot. Don't mention it. Gak usah ha. Atau thank you so much. It's my pleasure. Dengan senang hati. Thanks. Kapanpun. Anytime. Itu kapanpun ya. Nah, ini tidak mutlak jawabannya itu seperti yang satu garis itu tidak. Kalian bisa menggunakan jawaban lainnya atau respon lainnya. Contoh nih, thank you so much. It's my pleasure kan di situ. Tapi kalian boleh pakai don't mention it atau you are welcome boleh. Misal lagi nih, thank you very much. Anytime boleh ya. Jadi tidak mutlak sama seperti garis itu tidak ya. Lanjut, sudah paham ya yang ketiga ya? Iya, baik. Selanjutnya yang keempat, expressions of apology. Nih kalau kita ingin minta maaf kepada orang nih, kita bisa menggunakan ekspresi di bawah ini. I'm so sorry. Aku minta maaf banget. That's alright. Oh, nggak apa-apa. I do apologize for making mistakes. Aku minta maaf banget ya, banyak salah. It doesn't matter. Oh, nggak apa-apa kok. Atau it's all my fault. Ini semua salahku. Bisa merespon don't worry about it. Tidak usah khawatir. Atau please forgive me. Maafin aku ya. I quite understand. Aku paham kok. Tentunya ini juga sama seperti sebelumnya. Kalian boleh mengacak responnya. Contohnya, I'm so sorry. Boleh nggak kalau kita pakai responnya, it doesn't matter? Boleh ya. Jadi ini boleh diacak. Oke, kita lanjutkan. Let's identify. Yuk, kita perhatikan yang pertama nih ada percakapan antara the son and father, anak laki-laki dan juga ayahnya. Good morning, Dad. Fathernya merespon, good morning. Nah, ini termasuk ekspresi apa? Expressions of greeting. Betul, ini menyapa ya. Respon ayahnya juga sama, good morning. Lanjut, yang kedua ada Nagita and Adam. Goodbye, Adam. Adam merespon, goodbye, Gita. Nah, ini expression of parting digunakan ketika ingin berpisah ya, atau sudah tidak bertemu lagi, salam perpisahan gitu ya. Bagus, kita lanjutkan. Nabil and teacher. Thank you, sir. Nah, ini ada sir. Artinya teachernya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, betul sekali. Thank you, sir. Makasih, Pak. Teacher menjawab, you are welcome. Sama-sama. Thank you ini termasuk expression of gratitude. Betul, ungkapan terima kasih. Yang terakhir ada Tama dan teacher. I'm sorry, I'm late, miss. Nah, kalau ini miss berarti teachernya perempuan. Betul sekali. Teacher kemudian merespon, it's okay. Don't do it again. Termasuk ekspresi apa ini? I'm sorry? Iya, expression of apology. Meminta maaf. Responnya bagaimana? It's okay. Nggak apa-apa. Don't do it again. Jangan diulang lagi. Iya, kita sudah mempelajari 4 ekspresi nih. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama. Yuk, apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Yang pertama, ada apa? Expression of greetings yang fungsinya untuk menyapa seseorang. Yang kedua, ada partings atau biasa disebut leave taking. Fungsinya untuk berpamitan atau salam perpisahan. Yang ketiga ada gratitude untuk berterima kasih. Dan yang terakhir adalah apology untuk meminta maaf. Ya, inilah materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Are you ready to learn English? Let's start our lesson today.
Unit 2, Introduction. Pada bab ini kita akan mempelajari perkenalan. Untuk yang pertama, introducing oneself to others, memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, introducing someone to others, memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Kita langsung yang pertama ya, yaitu introducing oneself to others. Berikut ini ada beberapa contoh bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain dan ada respon sebelahnya ya. Oke, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Nina. Nama saya Nina. Untuk responnya, kalian bisa hanya dengan listening atau mendengarkan saja. Contoh yang kedua, Hi, I'm Nina. Hai, saya Nina. Contoh responnya, Hi Nina, I'm Yoga. Hai Nina, saya Yoga. Hello, my name is Nina. Hello, nama saya Nina. Hai, I'm Yoga. Hai, saya Yoga. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya kita yang kedua ya. Yang kedua, introducing someone to others. Kalau yang pertama tadi kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, yang ini kita memperkenalkan seseorang kepada orang lain ya. Ini contohnya. Raihan, this is Zahra. Zahra, this is Raihan. Raihan, ini Zahra. Zahra, ini Raihan. Contoh responnya, nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. Contoh kedua, let me introduce my friend. She is Zahra. Perkenalkan temanku. Namanya Zahra. Responnya, hi Zahra, nice to meet you. Hai Zahra, senang berjumpa denganmu. Kemudian yang ketiga, please meet my friend Zahra. Temui temanku Zahra. Zahra, this is Raihan. Zahra, ini Raihan. Responnya, hello Zahra, pleased to meet you. Halo Zahra, senang berjumpa denganmu. Sudah bisa ya membedakan antara yang pertama yang kedua. Jadi intinya yang pertama tadi memperkenalkan diri kita sendiri. Sementara yang kedua ini memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Berikut ini ada beberapa ekspresi yang menunjukkan salam perkenalan ketika kita pertama kali bertemu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Glad to meet you. Glad to meet you too. How do you do? How do you do? Intinya semua sama, yaitu menunjukkan senang berjumpa denganmu atau bertemu denganmu. Contoh percakapan, yang pertama contoh introducing oneself to others, memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain. Ada percakapan Amanda dan Liza. Hi, I'm Amanda. Hi Amanda, I'm Liza. Nice to meet you Liza. Nice to meet you too. Liza, how do you spell it? L, Y, Z, A. I'm Malaysian. I'm from Kuala Lumpur. And you? I'm Indonesian. I'm from Central Java. Percakapan antara Amanda dan Liza ya. Jadi ini Amanda bertanya kepada Liza dan Liza juga bertanya kepada Amanda. Kemudian ada beberapa ekspresi salam kenal seperti nice to meet you. Kemudian ada cara memperkenalkan diri, yaitu dari Amanda itu bilang kalau I'm Malaysian, dia dari Malaysia. Kalau Liza dari mana? I'm Indonesian, dari Indonesia. Nah, ini contoh percakapan introducing oneself to others, memperkenalkan diri sendiri kepada yang lain. Berikut ini contoh percakapan yang kedua, memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Ini ada Dina, Aulia, dan juga Dino. Kita perhatikan ya. Hai Aulia. Hai Dina. Please meet my brother Dino. Jadi dia mau memperkenalkan saudara laki-lakinya yang bernama Dino. Dino, this is my friend Aulia. How do you do? How do you do? Hi Aulia, pleased to meet you. Hi Dino, pleased to meet you too. Ada dua ekspresi salam kenal ya. Yang pertama how do you do? Kemudian ada juga pleased to meet. Ya, pleased to meet you. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Let's learn the formula. Oke, ada tabel yang terdapat subjek, to be, dan juga complement. Untuk subjek ini adalah berisi subjek. Ada I,
He, she, it, you, we, they. Kemudian to be, ini ada am, is, dan are. Sementara complement, ini adalah kata keterangan. Biasanya berupa kata sifat, kata benda, kata keterangan waktu, atau kata tempat. Jodohnya seperti ini. I jodohnya dengan am. He, she, it dijodohkan dengan is. You, we, they jodohnya adalah are. Jadi ini tidak bisa diganti. I is itu tidak ada. I are tidak ada. Jadi I harus am. He is, she is, it is, you are, we are, they are. Jelas ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Examples. I am Salsabila. Saya adalah Salsabila. I jodohnya dengan am. Bagus. He is Andre. He is Andre, my friend. Dia adalah Andre, temanku. She is Mawar. She dijodohkan dengan is, Mawar, my sister. It is Belang, my cat. Itu adalah Belang, kucingku. You are Mr. Hendrawan, my teacher. You are Mr. Hendrawan, kamu adalah Bapak Hendrawan, guruku. We are students. Kita adalah murid-murid. The children are playing football in the yard. Anak-anak sedang bermain bola di lapangan. Nah, ini hanya beberapa contoh saja yang bisa kita gunakan ya. Jadi, ada beberapa subjek yang kemudian dijodohkan dengan to be yang sesuai. Kita ulang. I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Sudah jelas ya? Exercise. Task 8, page 12. Berikutnya ada latihan yang perlu kalian kerjakan. Silakan buka LKS halaman 12, task 8. Complete these sentences with am, is, or are. Lengkapilah kalimat berikut dengan am, is, atau are. Jadi kalian diminta mengisi titik-titiknya menggunakan to be sesuai dengan subjeknya. Seperti contohnya tadi sudah kita bahas ya. Kalian bisa melihat LKS, internet, atau menggunakan buku lainnya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Berikut soalnya yang ada di LKS, silahkan kerjakan pada LKS, kemudian dikumpulkan sesuai instruksi berikutnya. Oke ya, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Semoga semua sehat ya. Oke, PJJ kita pada pagi hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya. Mohon disiapkan LKS dan juga alat tulis lainnya. Mari kita awali dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's start the lesson. Pelajarilah kosakata di bawah ini, lalu kerjakan LKS Bahasa Inggris halaman 17, tas 3. Family members. Nah, kita akan mempelajari beberapa kosakata. Mohon diperhatikan cara membacanya ya. Father, mother, son, daughter, brother, sister, aunt, uncle, nephew, niece, cousin, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, father-in-law, mother-in-law, husband, wife. Selanjutnya, ini tugas kalian ya. Tas 3, page 17. Tas 3 halaman 17, kalian diminta mengerjakan seperti ini. Contohnya, Didi is Hasanas bla bla bla. Kalian lihat ada foto Didi, sebelahnya Hasanah. Nah, ini pertanyaannya, Didi itu siapanya Hasanah? Nanti jawabannya berarti bisa dilihat dari kosakata sebelumnya ya. Kalau kita lihat Didi ini adalah suami Hasanah. Jadi jawabannya nanti apa?
Didi is Hasanah's husband. Betul sekali. Untuk tes ini kalian hanya mengerjakan nomor 1 sampai 10 saja ya. Jadi nanti dilanjutkan nomor 1 sudah tahu jawabannya, kalian melanjutkan sampai nomor 10. Sudah paham tugasnya ya? Oke, kita lanjut. Language focus. Have atau has berarti memiliki atau mempunyai. Penggunaan have atau has ditentukan dari subjeknya. Ingat, dari subjeknya. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Ada subjek I, you, we, they. Kemudian satu contoh the students yang berarti murid-murid atau siswa yang jumlahnya lebih dari 1. Itu menggunakan have. Contohnya, I have a pet. Saya mempunyai seekor hewan peliharaan. You have a cat. Kamu mempunyai seekor kucing dan seterusnya ya. Jadi ingat, subjek I, you, we, they atau subjek yang lebih dari 1 seperti the students menggunakan have. Kemudian di belakangnya menggunakan noun phrase atau frasa kata benda, yaitu kan pet, cat, animal itu kan benda semuanya. Kemudian yang subjeknya he, she, dan it. Ini contoh yang benda, the bird, ini burungnya hanya jumlahnya 1. Nah, ini menggunakan has. Ya, he, she, it menggunakan has. Contohnya, he has a bike. Dia laki-laki, orangnya 1 ya. Dia laki-laki memiliki sebuah sepeda. She has a motorcycle. Dia perempuan memiliki sebuah motor dan seterusnya. Sudah paham? Kalau sudah paham, ini masih ada tugas. Selanjutnya kerjakan LKS kalian halaman 18 tas 1. Hanya ada 5 soal ya. Mr. Ahmad is my uncle. Nah, ini tak kasih contoh wes. Mr. Ahmad is my uncle. He bla 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 a new bicycle. Isinya have atau has. Mr. Ahmad is my uncle. Pak Ahmad itu adalah pamanku. Dia, Pak Ahmad ya, dia Pak Ahmad, bla 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 a new bicycle. Punya sebuah sepeda. Punyanya berarti have atau has. Jawabannya betul, he has. Kenapa? Kan tadi sudah kita bahas yang menggunakan has. Kalau enggak he, she ya, it. Nah, berarti kalau he pakainya has. Kemudian lanjut nomor 2, my parents bla 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 rice field. Nah, silahkan nanti kalian lanjutkan sampai nomor 5 ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Language focus yang kedua ini mempelajari subjek, possessive adjective, dan possessive pronoun. Nah, ini ada subjeknya seperti biasa. I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, yang membedakan nanti di possessive adjective dan possessive pronoun. Ini harus hafal ya. I, my, mine. You, your, yours. He, his, she, her, hers. It, its, its. We, ours. You, your, yours. They, their, theirs. Examplesnya nih, kita lihat contohnya. I have a cat, Kitty. Saya memiliki seekor kucing, Kitty. Kitty is my cat. Kitty adalah kucingku. Kitty is mine. Kitty milikku. Jadi kalau kalian perhatikan, ini berarti tergantung fungsinya. I have a cat, aku atau saya memiliki seekor kucing. Saya sebagai subjek. Nah, karena I, kita lihat di kolomnya tadi I, my, mine. Nah, kemudian kita rubah kalau mau membuat Kitty is my cat. Kitty menjadi subjek toh. Kitty is my cat. Kucingnya siapa? Tadi kan yang punya kucing siapa? Saya. I have a cat. Berarti Kitty is kucingku. Nah, tadi I. Terus jadi apa? My. Nah, makanya memakai my. Kitty is my cat. Nah, kemudian yang terakhir Kitty is mine. Kitty milikku. Dah, kalau mau bilang milikku cukup Kitty is mine, milikku. Nah, contoh yang kedua. You have a cat. Kamu. Ini hanya beda dari subjeknya saja kita lihat. You have a cat. Kamu memiliki seekor kucing, Kitty. Kitty is your cat. Kitty adalah kucingmu. Kitty is yours. Kitty adalah milikmu. Nah, you, your,
yours. Nah, fungsinya udah tahu ya. Ini contoh yang terakhir. Eva has. Nah, kenapa pakai has? Karena Eva subjeknya satu perempuan, she. Anda? Eva has a cat, Kitty. Kitty is her cat. Nah, karena Eva kalau diganti subjeknya menjadi she, nah nanti di possessive adjective dan possessive pronounnya jadi her sama hers. Makanya jadi Kitty is her cat. Kitty adalah kucingnya Eva. Eva perempuan tadi itu ya. Kitty is hers. Kitty adalah miliknya. Milik siapa? Milik Eva. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian pelajari baik-baik, diperhatikan, nanti pasti bisa. Oke? Selanjutnya kerjakan LKS halaman 18 task 2. Seperti biasa saya beri satu contoh ya. I have a funny rabbit. Saya memiliki seekor kelinci yang lucu. Bla 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 bla. Fur is white. Fur itu bulu. Bulunya siapa? Bulunya rabbit. Nah, kalau rabbit itu hewan, jumlahnya 1, jadinya nanti pakai apa? Its. Nah, I have a funny rabbit. Its fur is white. Nah, caranya seperti itu. Nanti kalian mengerjakan, dilanjutkan sampai nomor 5. Kemudian pembahasannya akan kita bahas minggu depan ya. Tapi ingat, kalian kerjakan semampunya, tapi juga harus memperhatikan materi dengan baik. Oke? So, this is the end of our lesson today. Silahkan diperhatikan baik-baik, diulang lagi sampai kalian bisa. Boleh sambil melihat sumber lainnya di internet boleh, di kamus boleh, di buku lainnya pun boleh, atau minta diajari kakak atau mbak dan sebagainya boleh ya. Oke, thank you so much for your attention. Untuk selanjutnya nanti tugasnya silahkan dikirim ke link presensi yang akan saya share di GC Google Classroom ya. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Are you ready to learn English? Sudah siap belajar bahasa Inggris ya? Tentunya sudah. Oke, disiapkan LKS dan juga alat tulisnya ya. Baik, langsung kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari unit 3, bab baru yaitu tentang apa? Day, hari, date, tanggal, month, bulan, time, waktu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Name of days, nama-nama hari. Berikut ini ada beberapa nama hari, 7 hari dalam satu minggu ya, yang harus kalian hafal. Sunday, Minggu. Monday, Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis. Friday, Jumat. Saturday, Sabtu. Jadi harus hafal ya, mulai dari minggu yuk. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sudah ya, gampang kan? Oke. Langsung saja kita praktek ya. Number 1, what is the day after Sunday? Apa sih hari setelah hari Minggunya itu apa? Monday, betul. What is the day after Sunday? It's Monday, hari Senin. Number 2, what is the day before Sunday? Kalau tadi after, setelah, sekarang sebelum ya. Before Sunday, sebelum Minggu apa? Saturday, betul sekali. Number 3, what is the day between Tuesday and Thursday? Hari apa sih di antara hari Tuesday, Selasa, and Thursday, hari Kamis? Apa? Iya, betul sekali. Wednesday. Very good. Mudah ya? Oke, lanjut. Berikutnya, name of months. Nama-nama bulan. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 12. Nah, berikut ini kita lihat ya. Oke, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 semua udah hafal ya? Kalau sudah hafal, kita lihat ini. The numbers, ya, angka-angka. Nah, numbers ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama cardinal numbers, atau untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat, bilangan asli ya. Sementara yang kedua adalah ordinal numbers, yaitu untuk menjelaskan posisi yang menunjukkan tanggal, tingkat, atau urutan. Oke, contohnya ini example. Di sebelah kiri cardinal, di sebelah kanan ordinal. Kalau cardinal itu nomor yang biasa sih, angka-angka biasa.
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara kalau ordinal ini menunjukkan posisi. First yang pertama, tulisannya nanti dalam angka 1 ST. Diingat-ingat ya. Yang kedua second, 2 ND. Yang ketiga third, 3 RD. Fourth, 4 TH. Nah, ini yang pakai TH-TH ini semuanya sama ya. Fifth TH. Ini TH dan seterusnya juga ya. Nah, untuk contoh lainnya bisa dilihat di LKS kalian pada halaman 30 dan juga 31. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Task 2, page 29. Silakan dibuka halaman 29, task 2. Complete the sentences with the names of the months. Tadi sudah belajar bulan-bulan kan? Nah, sekarang lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan nama-nama bulan. Oke, kita lihat ya. Kita juga akan mengerjakan bersama. Jadi siapkan juga pensil atau bolpennya untuk menjawab ya. Hanya ada 5 di sini. Number 1, the fourth month of the year is bulan. Nah, tadi masih ingat yang ordinal number? Ini pakai ini, fourth ya. Keempat menunjukkan posisi, urutan. Keempat apa? April, betul. Yang kedua, the sixth month of the year. Bulan keberapa? Keenam, apa? June, betul sekali. 3, the 10th month of the year. Bulan ke-10. October. And then number 4, the 8th month of the year. Bulan ke-8 apa? August, betul. The first month of the year, nomor 5. Gampang sekali. Bulan pertama? January. Iya, pasti sudah bisa ya. Gampang sekali. Oke. Sekarang, task 4, page 31. Yuk dibuka halaman 31 yang task 4. Study the following text. Nah, kalau di LKS kalian itu banyak contoh, di sini hanya ada 5, hanya ya supaya kalian tahu cara membacanya ya. Nah, ini ada tanggal, yang sebelah kiri di tengah ini ada cara membacanya ya. Dan yang di sebelah kanan sendiri itu National Days in Indonesia. Hari-hari nasional di Indonesia. Oke, kalau tanggal ini April 21 ST. Nah, ada ST ya, berarti cara bacanya gimana? April the 21st. Iya, Kartini Day, hari Kartini. April the 22nd. Ini kan tanggalnya 22 ND. Berarti nanti April the 22nd karena menyatakan urutan ya. Hari apa itu? Earth Day. Hari bumi. Iya. May the 1st. Labor Day apa? Hari buruh. Betul. May the 2nd. Ini harus tahu semuanya. National Education Day apa? Hari pendidikan nasional. Iya, yang terakhir May the 20th. Tanggal 20 Mei. National Awakening Day, Hari Kebangkitan Nasional. Mudah ya? Bisa semua ya? Oke. Selanjutnya kita mempelajari time, waktu. Task 1, page 32. Task 1, page 32. Ya, dibuka halaman 32. Ada jam, kemudian cara bacanya seperti apa? Kita belajar bersama ya. Jam 7, it's 7 o'clock. Jam 7.15, it's a quarter past 7. Nah, quarter ini seperempat atau 15. Jadi jam 7 lebih 15. Perhatikan ada pas. Ini menunjukkan jam 7 lebih 15. Kemudian, it's a half past 7. Ini half, kenapa? Karena 30. Setengahnya dari 1 jam berapa? 30 menit kan? Nah, it's a half past 7. Jam 7 lebih 30. Selanjutnya, jam 7.45. It's a quarter. Kok quarter sih? Kan kuartal 15. Kenapa? Ya karena ini jam 7.45 sama dengan jam 8 kurang 15 menit. Jadi it's quarter to 8. Jam 8 kurang 15. Iya. Sementara itu yang ini 8 lebih 10 seperti biasa. It's 10 past 8. Jam 8 lebih 10. 8.25. It's 25 past 8. 8.35. It's 35 past 8. Nah ini 8.50 berarti jam 9 kurang 10. It's 10 to 9. Jadi jam 9 kurang 10. Tenang saja, kalau masih bingung masih ada contoh lainnya. Ini juga ada yang bisa mempermudah kalian. Coba dilihat ya. Look at the picture. Lihat gambarnya ini untuk memudahkan kalian untuk gimana atau yang menggunakan pas, mana yang menggunakan to. Ini ada contoh-contohnya yang bagian oranye ini menggunakan pas, sementara yang merah menggunakan to. Nah, silahkan dilihat, dipelajari ya. Setelah itu, dilihat lagi contoh berikutnya.
What time is it? Jam berapa ini? Nah, ini contohnya yang menggunakan pas ya, lebih ya, jam 2 lebih 5. Lihat, it is 5 past 2. Jadi jam 2 lebih 5 ya. Jadi ada 5 lebihnya dari angka 2 gitu loh ya. Nah, yang nomor 2, jam setengah 8, 7.30. It is a half past 7, jam 7 lebih 30 ya. Jadi emang dari belakang bacanya ya. Nah, ini kan yang contoh pas, sekarang yang contohnya tuh. It is a quarter to 12. Jam berapa toh? Mau jam 12. Kurang berapa menit? 15 menit. Jadi it is a quarter to 12. Iya, yang nomor 4. Nah, ini it is 20 to 9. Bener nggak 20 to 9? Betul, tapi yang salah ini ada di angka 7.30 ya. Mohon maaf, ini kesalahan ternyata. Yang betul jamnya itu jam berapa? Harusnya jam 8 lebih 40. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kekeliruan. Jadi cara bacanya betul, it is 20 to 9, jam 9 kurang 20 menit. Yang salah hanya di tulisan angka 07.30 itu, yang betul 08.40. Begitu ya, yang betul ya, mohon dikoreksi. Baik, selanjutnya kita lihat ini. Task 3, page 33. Silahkan dibuka task 3 halaman 33. Nah, ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan di LKS kalian masing-masing. Contohnya ada yang nomor pertama sudah dikerjakan. A. What time is it? Jam berapa ini? B. Menjawab, it's 3 o'clock. Jam 3 tepat. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan sama seperti contoh ya. Menggunakan seperti seolah-olah bercakap-cakap. Ada A, ada B, A, B, A, B, dan seterusnya sampai selesai dikerjakan. Silahkan, boleh membuka kamus, membuka buku atau sumber lainnya boleh. Yang penting kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan diperhatikan penggunaan pas atau to-nya. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, bisa bertanya langsung pada saya. Oke, thank you so much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Semoga semua sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sudah siap semua ya? Unit 4. Baik, di bab 4 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang pertama, menyatakan jumlah benda. Yang kedua, menyatakan jumlah binatang. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tempat-tempat umum. Are you ready? Sudah siap semua ya? Oke, let's begin. Learning vocabulary. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari beberapa kosakata terkait tujuan pembelajaran tadi. Ada benda, binatang, dan juga tempat-tempat umum. Oke. Yang pertama, school environment. Nah, di sini ada beberapa kosakata terkait lingkungan sekolah, benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Ada apa saja? Kita lihat bersama ya. Book, eraser, pencil, pen, cap, ruler, table, chair, bag, tie, briefcase, cupboard, whiteboard, pencil case, sharpener. Nah, sudah paham ya tentang school environment? Selanjutnya ada home environment. Kalau tadi lingkungan sekolah, sekarang kita belajar vocabulary di lingkungan rumah ya. Bathroom, bedroom, garage, kitchen, garden, dining room, living room. Nah, ini beberapa contoh kosakata yang ada di lingkungan rumah. Oke, kita lanjutkan. Animals, binatang. Ini ada beberapa nama-nama binatang yang ada di sekitar kita. Hamster, horse, dog, cow, cat, rabbit, turtle, goat, chicken, chick. Mudah ya?
Oke, kita lanjut. Public places. Beberapa kosakata ini tempat-tempat umum ya. Kita lihat ada apa saja. Park, market, bank, cinema, hospital, police station, public library, post office, restaurant, gas station. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, let's see the exercise, task 3, page 44. Silakan buka LKS kalian halaman 44, task 3 semuanya ya. Oke, di sini ada 6 gambar ya. Di sana ada beberapa gambar yang ada di mana itu? A modern house, ada di rumah modern. Nah, di sini tugas kita adalah memberi nama. Apa saja toh benda-benda tersebut atau ruang-ruang tersebut itu apa saja? Kita cek bersama ya. Oke. This is the answer. Number 1. Nah, seperti yang kalian lihat, gambar nomor 1 menunjukkan bedroom, kamar tidur. How about picture number 2? Bathroom. Nah, kalau yang pertama tadi bedroom, yang kedua bathroom ya, kamar mandi ya. Number 3? Garage, garasi. Number 4? Kitchen, dapur. Number 5? Dining room, ruang makan. And number 6? Living room, ruang keluarga. Mudah ya. Oke, masih sama ya. Exercise task 5 page 45 ya. Sekarang halaman 45. Coba dibuka. Masih tentang gambar-gambar yang berhubungan dengan vocabulary, kosakata ya. Sekarang ada 4 gambar. Kalau tadi ada di lingkungan rumah, ini ada di mana? School environment, di lingkungan sekolah. Nah, write down the name and the number of the things ya. Silahkan diberi nama dan juga ada berapa jumlahnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang harus kalian ketahui ya. Kita lihat bersama. This is the answer. Number 1, a magazine. Berapa tuh jumlahnya? 1, makanya kita menulisnya a magazine. Number 2, ada berapa jumlah bendanya? 2, sehingga kita menulis 2 books. How about number 3? 5 erasers ya. Ada 5 penghapus. And number 4, dihitung dulu ada berapa? Good, 7 pencils. Ada 7 pensil. Nah, ini ada catatan. Apabila bendanya berjumlah lebih dari 1, maka ditambahkan S atau ES di belakang kata bendanya. Ini dia contohnya ada di nomor 2, 3, dan 4. Book, ketambahan apa? S, books. Karena apa? Jumlahnya lebih dari 1. Yang nomor 3, erasers. Kenapa ditambahi S? Karena jumlahnya lebih dari 1. Berapa? 5, 5. Sama juga seperti nomor 4 ditambahi S. Kenapa? Karena bendanya lebih dari 1. Mudah ya anak-anak? Oke, lanjut ya. So this is your assignment ya, assignment task 5 page 45, masih dengan halaman yang sama, melanjutkan tugas yang tadi ya, di nomor 5 sampai nomor 12, menunjukkan berapa jumlah bendanya dan juga menunjukkan bendanya apa ya. Number 5 up to 12 ya, 5 sampai 12 silahkan dikerjakan di LKS-nya masing-masing. Kalau sudah selesai nanti, kalian lanjutkan yang ini. Assignment task 5 page 51 ya, halaman 51. Write down the name and the number of the animal. Number 1 has been done for you. Nah, kalau ini nama-nama hewan dan juga jumlahnya ditentukan juga. Nomor 1 sudah ada contohnya, wancik, 1 anak ayam. Nanti silakan dilanjutkan nomor 2 sampai nomor 8 jumlahnya dan juga nama bendanya. Nomor 2 ada 3 anak ayam. Nah, nanti bagaimana cara pengerjaannya? Tadi sudah dijelaskan ya. Silakan nanti dikerjakan. Paham ya? Nah, baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Thank you so much for your attention. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.